سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah, segala pujian itu milik Allah. Nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kemudian kita memohon pertolongan dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan agar diri ini senantiasa diluaskan rasa syukurnya, kemudian dikuatkan rasa sabar. Wa nastaghfiruh. Dan ketika kita sudah mulai berat untuk mensyukuri nikmat Allah atau mulai sering melupakan nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita mohon ampunan Allah atas kelalaian kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan dari segala bentuk keburukan-keburukan jiwa-jiwa kita. Wa sayyi'ati a'malina, dan dari kesalahan-kesalahan amal kita, mungkin karena kebodohan, karena kelemahan ilmu kita. May yahdihillah fala mudilla lah, barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiya, dan barang siapa yang tersesat ya karena ia melupakan dirinya, melupakan nikmat yang Allah berikan, fala hadiya, maka selamanya dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Kita memuji Allah dari pikiran kita, dari benak jiwa kita, dari apapun yang terlintas, ya, dari setiap gerak-gerik kita tidak pernah luput dari nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan di antara sesuatu yang harus kita syukuri dan tidak berhenti kita mengucapkan alhamdulillah adalah Allah masih menurunkan Al-Quran kepada kita untuk mudah dipelajari. Karena di akhir zaman nanti, di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat, Allah akan angkat Al-Quran. Coba buka Al-Quran itu, kalau masih ada tulisannya berarti masih belum kiamat, ya. InsyaAllah Allah masih menyelamatkan kita. Saya mau bertanya, di sini ada yang punya putri atau putra masih pacaran? Ada nggak? Angkat tangan kalau masih ada. Ada nggak masih punya putra atau putri pacaran yang saya kasih? Aku putuskan kamu dengan basmalah. Nah, putranya, putra apa putri? Masih pacaran. Putra putrinya pacaran. Ini nanti di kopi berarti. Kopi boleh nanti saya kasihkan nanti ya. Pas malam nggak apa-apa ya. Ya. Itu bukan aib ibunya. Yang anaknya mungkin itu bagian dari ujian. Setiap kita akan diuji oleh anak-anak kita. Ya. Para nabi dan rasul juga diuji oleh dengan anak-anak mereka. Kan begitu ya. Ibu-ibu juga kan pacaran gitu. Saya gak laku, terus saya nikahnya dipaksa, dijodohkan. Ada yang gak pernah pacaran? Ada yang masih jomblo? Kita mau makan ya. Dan makan, semoga Allah memudahkan.
Nanti yang jodoh semua. Ini saya sudah sediakan jamaah sekalian. Tema kita hari ini apa? Menyambut Ramadan dengan bahagia. Alhamdulillah. Menyambut Ramadan dengan bahagia. Kita akan menyambut Ramadan dengan bahagia jika kita sehat, ya, badannya sehat, ya, ATM-nya, dompetnya sehat, hatinya sehat, jiwanya sehat. Kalau sudah sehat semua, insya Allah Ramadan pun sehat. Karena kadang-kadang belum datang Ramadan sudah mikir angpau, nanti ponakan ini mau dikasih apa, udah mikir lebaran, belum puasa. Begitu. Sekarang tanggal berapa? Desember 11. Sekarang tanggal 11. besok tanggal 12 ganti ibu ya. Belanja. Kalau sudah tanggal 12 ini ya, ibu-ibu harus siap. Tahu siap? Siap. Siap itu puasa. Ya, siap itu dari kata soma yang sumu, siaman, artinya menahan. Jika banyak berseliweran gitu kan, diskon besar-besaran atau yang dikeranjang tiba-tiba masih banyak yang belum di-check out, sedangkan suami baru habis gajian, tahan. Karena ibu tidak akan mampu berpuasa dengan baik nanti kalau jangan nggak bisa nahan tangannya nggak check out. Nah, ya, kecuali yang memang kebutuhan, ya, kecuali memang obat, ya, kalau itu hanya aksesoris rumah tangga, nggak usah dipenuhi, ya. Halalnya hal tadi itu akan memberatkan hisab, haramnya itu akan memberatkan hisab. Ya, harta itu cuma dua, halalnya memberatkan hisab dan ya haramnya memberatkan azab. Baik. Berbicara tentang bulan Ramadan berarti kita berbicara tentang syahrul siyam dan syahrul Quran. Syahrul siyam, syahrul Quran. Bulannya menahan dan bulannya Al-Quran. Dua hal ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena orang yang biasa membaca Al-Quran adalah orang yang siam. Dan orang yang siam adalah orang yang bisa apa? Bisa menahan. Ya, jadi mereka saling keterkaitan. Ya, apa hubungan di antara keduanya? Ya, apa hubungan di antara keduanya? Ya. Pernah dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya wa nafsu dan diri kalian in ashghalatha bil haqqi wa in lashtaghalatka bil batil. Ya, jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Nah, ini ya selaras dengan hadis Rasulullah SAW ya, yang menyebutkan bahwasanya ya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri-ciri kebaikan keislaman seseorang, dia akan meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Maka menahan diri itu dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau itu bermanfaat, ya harus didorong. Ya, maka berpuasa itu, siang itu nanti bisa maksimal kita kerjakan kalau dari sekarang kita sudah bisa menahan hal-hal yang sia-sia. Makanya tadi saya tanya, ada nggak yang punya anak masih pacaran? Ya, dia akan menghabiskan waktunya dengan kemaksiatan, dengan berzina. Ya, makanya saya tawarkan dari begitu. Ya, maka disebutkan ya Rasulullah SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, termasuk kepada orang tuanya. Kalau dia memang benar-benar berterima kasih kepada kedua orang tuanya, maka dia akan menahan dirinya untuk apa? Untuk tidak ya melirik lawan jenisnya dengan cara yang haram.
Maka ini ya tadi saya hadiahkan buat ibu. Ini buku ini ditulis oleh penulisnya, dikatakan untuk para ABG yang mulai melirik ke majelisnya. Nah, untuk para remaja ini kan banyak remaja ini. Ya, kan masih remaja semua. Ya, remaja yang dengan mudahnya mengatakan cinta dalam majelisnya. Ya. Nah, para pemuda yang memilih berpacaran untuk menunjukkan kasih sayangnya, para orang tua yang bangga karena anaknya telah punya pacar, bangga pakai pacarnya, bolak-balik diapelin, macam-macam bentuk jenis rupa spesies yang datang. Ada yang bangga seperti itu, merasa anaknya laki, karena dulunya dia lama menjomblo. Ya. Seluruh masyarakat yang menganggap pacaran sebagai proses alamiah nikah. Maka kalau menganggap pacaran itu sebagai fitrah, orang itu sudah keluar dari fitrah. Jadi fitrah manusia itu akan membawa pada kebahagiaan. Ketika kita menjalankan diri kita sesuai dengan fitrah, maka itu yang akan mendatangkan kebahagiaan. Tahu fitrah itu apa? Fitrah itu ya, dari kata fitri, ya, fitri artinya apa? Suci. Biasanya kita dengar Idul Fitri, Aidul Fitri. Aid artinya kembali, Fitri artinya suci, gitu ya. Aid itu sebenarnya perayaan, hari raya, atau memang maknanya sesuatu yang akan pasti kembali. Fitri itu dari kata futur. Futur itu pakai pop. Ya. Futur itu artinya makan pagi atau sarapan. Maka Idul Fitri itu artinya kembali sarapan. Ya, karena setelah 1 bulan nggak sarapan. Ya, makan pagi-pagi itu memang itu fitrahnya manusia. Ya, jadi kalau nggak sarapan, ya, ginjalnya itu cenderung lembab. Maka orang yang gampang kena gangguan jin itu orang-orang yang sering tidak sarapan. Coba bisa kita cek di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus yang sering terjadi, atau di pondok yang sering terjadi kesurupan massal. Itu bisa kelihatan anak-anak yang gampang kesurupan, anak-anak yang gampang baperan. Ya, siapa mereka? Yang sering tidak sarapan, suka minum es, sama suka pedes-pedes. Ini yang gampang kena gangguan jin. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Hubungannya yang pertama, kalau orang suka tidak sarapan, ya, limpahnya itu lembab. Limpahnya lembab. Ya, sehingga itu yang akan mendatangkan ketika nanti sebelum jam 9 kok nggak sarapan. Kalau bisa sebelum jam 9 sudah sarapan. Jadi udah bersarapan semua. Sudah. Ada yang belum sarapan? Insyaallah panitia nanti bisa dikirim uang terdekat. Kita menyediakan. Nggak pernah sarapan, Pak. Harus sarapan ya, Ibu ya. Dulu pernah ada anak itu gampang kesurupan. Setelah rutin sarapan, nggak pernah dirupiah, ya, nggak pernah kesurupan lagi. Kadang-kadang dia itu nggak gangguan jin, ya. Cuman orang kalau nggak sarapan itu keluar dari fitrahnya, sehingga bawaannya cemas, gelisah. Kenapa? Karena kerja organnya itu butuh tenaga. Ketika itu tidak diberikan asupan, apa yang terjadi? Sehingga energi yang tersisa itu, ya, itu menjadi bahan rebutannya otak, bahan rebutannya hati, liver, ginjal, ya, pankreasnya, semuanya minta. Maka kalau dikasih sarapan itu sehat. Ya, makanya dikatakan futur itu fitrahnya memang kita sarapan. Idul Fitri. Maka segala sesuatu itu harus sesuai dengan fitrah untuk mendatangkan kebahagiaan. Begitupun dengan bulan Ramadan. Ramadan dikatakan syahrul siyam, bulannya menahan. Bukan justru bulan Ramadan malah jor-joran itu. Ya. Ya. Kalau udah nyari takjil gitu ya. Lapar mata coba dia. Sering kan? Setiap tahun terulang kan itu. Kalau sudah menjadi pelajaran. Coba kalau orang yang tidak mampu mengambil pelajaran dari kejadian yang sebelumnya, berarti dia adalah orang yang bangkrut, orang yang merugi, ya.
Maka kalau setiap bulan Ramadan datang, kemudian kita sibuk belanja, yang dipersiapkan justru bulan Syawalnya yang dipersiapkan. Ya, bulan Ramadan udah sibuk buat kue, buat apa? Lebaran. Subhanallah. Ngeri kan ya? Para sahabat dulu itu 6 bulan sebelum Ramadan datang, mereka itu apa yang dilakukan? 6 bulan sebelum mereka mempersiapkan menahan diri. Ya, mereka mempersiapkan Ramadan termasuk perekonomiannya. Jadi jualan itu benar-benar maksimal supaya nanti di bulan Ramadan tidak sibuk. Ya, fokus dengan Al-Quran, fokus dengan ibadah. Cuma sebulan, 11 bulan itu mereka sudah persiapkan. Ya, ini sesuatu yang harus kita jaga. Karena kalau kita tidak menjaga itu, kita keluar dari kebahagiaan. Berbicara tentang fitrah tadi, maka kalau sesuatu dijalankan sesuai dengan fitrah, itu akan mendatangkan kebahagiaan. Kalau keluar dari fitrah, itu akan mendatangkan kesengsaraan dan penderitaan. Misalnya berkaitan dengan keturunan, ya, menghadirkan keturunan itu kalau sesuai dengan fitrahnya, maka akan mendatangkan kebahagiaan. Fitrahnya mendatangkan keturunan dan apa? Pernikahan. Ya, tapi kalau selain dengan pernikahan, dia akan mendatangkan penderitaan. Itu fitrahnya begitu. Termasuk misalnya fitrahnya berdoa, minta sama Allah. Fitrahnya orang berdoa itu kitanya itu kosong. Ya, syarat doa diterima oleh Allah, kita kosongkan diri kita. Tidak boleh ada apapun yang melekat di dalam diri kita. Ketika ada sesuatu yang melekat di dalam diri kita, kita akan merasa kita memiliki. Padahal konsep hidup itu, ya, Allah buat konsep hidup itu apa? Tidak ada yang namanya hak milik, adanya hak guna pakai. Suami itu hak guna pakai. Baik kalau pulang dari sini kok tiba-tiba Allah sudah ambil suamimu. Berat tidak? Berat tidak kalau suami diambil? Berat. Enggak, katanya. Kita punya suami yang enggak berat. Dengan berikan jadi dongkrak gitu. Belum punya suami, kalau udah punya suami kerasa berat kan dengan dia. Iya kan? Ya pasti berat kalau dia sudah punya. Nah, tapi bagaimanapun ketika kita kosongkan diri kita hilangkan kemelekatan di dalam diri kita, itu akan meringankan. Ya, karena manusia itu menderita karena dia merasa memiliki. Ya. Orang yang paling menderita hidupnya adalah orang yang paling banyak merasa memiliki. Ya, karena ketika kehilangan dia adalah orang yang paling perih dan paling berat. Sama kayak orang pacaran, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Dia nikah sama yang lain kan begitu. Lebih baik aku mati saja. Pas pacarnya menikah, bulan 12 loh masih hidup. Dia masih bisa hidup. Ya itu hanya perasaannya saja. Ya, manusia itu sering dihantui oleh apa? Perasaan-perasaannya. Itu yang disebut dengan overthinking. Nah, orang yang tidak akan mampu menjalankan bulan Ramadan dengan baik ketika kita masih memelihara overthinking. Maka overthinking inilah yang harus dihilangkan. Caranya bagaimana? Rumusnya dalam Al-Quran menghilangkan overthinking itu, ya, poinnya cuma satu. Ya, overthinking berarti berpikirnya itu berlebih. Nah, apa yang membuat berpikirnya berlebih? Hatinya sempit. Maka cara menghilangkan overthinking apa? Lapangkan dadanya. Ya, lapangkan dadanya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Nah, zikir yang baik itu adalah zikir dengan ilmu, zikir yang kita pahami. Contohnya apa? Membaca Al-Quran. Itu bagian dari zikir. Karena ketika kita membaca Al-Quran, kita akan menemukan sepertiga dari Al-Quran itu isinya kisah-kisah. Ya. Misalnya di dalam Al-Quran itu ada kisah terbaik. Surat apa? Surat Yusuf. 111 ayat menceritakan ahsanul qasas, kisah terbaik. Karena semua episode kehidupan ada di dalam surat Yusuf. Apapun masalahnya jenengan, coba bercermin dan berkaca di dalam surat Yusuf. Ya, sekarang ada problem hidup yang kita hadapi.
nanti pulang dari sini jangan buka surat Yusuf, jangan pasti akan menemukan jawabannya. Ya, buka itu bukan hanya buka, dibaca. Buka surat Yusuf, dibaca, pahami artinya. Ya, kita akan menemukan jawaban. Karena di dalam surat Yusuf itu pertama menceritakan kisah bagaimana interaksi antara bapak dengan anak. Ya, ini kita diajarkan parenting. Ya, disebutkan bahwasanya ya dalam parenting itu ya pihak yang sangat fundamental, yang sangat urgent di dalam membangun hubungan dengan anak itu ya lewat ayahnya, ya, lewat bapaknya. Jadi yang harus dekat harus bapaknya. Karena kalau tidak dekat dengan bapaknya, nanti kecenderungan anak ini akan diambil fitrahnya. Makanya kalau kita punya teman, saudara atau diri kita mungkin dulunya tidak dekat dengan bapak, ada kecenderungan apa? Kecenderungannya nanti tomboy, atau kalau dia laki-laki kecenderungannya bukannya maskulin, malah dia feminin. Ya, maka disebutkan 14 kali interaksi di dalam Al-Quran itu bapak dengan anak, ibu cuma 2 kali disebutkan. Ini menandakan bahwasanya anak itu harus dekat dengan bapaknya kalau mau sesuai dengan fitrahnya. Maka Al-Quran menyebutkan tuh solusi dari apa? Solusi dari permasalahan hidup kita. Ya, di dalam surat Yusuf dijelaskan di situ anaknya bukan cerita sama ibu. Kalau sekarang anak mimpi apa ceritanya sama siapa? Sama ibunya, jalan. Di situ Nabi Yusuf langsung cerita sama ayahnya Nabi Yakub. Ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ya, itu jadi hidup itu diawali dari mimpi. Ya, hidup itu diawali dari mimpi. Gitu ya. Alhamdulillah. Ya, ada teman saya kemarin begitu. Alhamdulillah, saya itu istrinya 4. Oh ya, kapan nikah bukan undang-undang? Di mimpi. Oh, memang hidup itu diawali dari mimpi. Oh, ya manusia kadang begitu. Lihat ini wajah-wajah orang kaya semua. Ahli surga. Ya. Ada bakat-bakat bukan ahli surga, ini ahli surga semua. Ya kan? Wajah-wajah bidadari kan? Ya. Gak ada tulisan kan? Kan katanya di surga nanti kan dipenuhi dengan bidadari semuanya. Jadi harus sesuai dengan fitrah. Berdoa itu kita harus merasa kosong, merasa mengharapkan Allah akan menjawab dan harus yakin Allah yang akan memberikan. Kenapa begitu? Karena kita harus sadar, aku nggak punya apa-apa dan segalanya itu adalah milik Allah. Ya, aku nggak punya apa-apa dan segalanya milik Allah. Kalau konsep hidup kita begitu, ya ini rahasia. Ya. Orang-orang yang dimudahkan oleh Allah mendapatkan apa yang diinginkan. Kenapa? Karena dia mengosongkan dirinya. Sama seperti kita kalau punya teman atau sahabat yang jarang minta tolong tapi sukanya bantu, berarti dia mentalnya kaya. Dia menunjukkan kalau dia itu padahal sedang butuh, tapi dia tidak pernah menunjukkan kalau dia butuh. Orang yang seperti ini kita senang sekali bantunya. Yang membantu teman kita yang seperti itu, dia sukanya bantu kita, tapi pas dia butuh, dia sembunyi-sembunyi, dia nggak pengen ketahuan kalau dia sedang butuh. Ya biasanya kita sebagai sahabat akan mudah untuk menolongnya. Berbeda dengan yang apa? Dikit-dikit bilang izin dulu 100. Minggu depan tak kembalikan. Ini tahun 2024 belum dikembalikan juga. Dia ngomong sebelum pandemi itu. Ya, ada kan spesies manusia yang begitu, utangnya sebelum pandemi sampai pandeminya selesai. Oh, dia bilang maaf belum bisa bayar, gitu kan. Ada aja kebutuhan, gitu kan. Kebutuhannya jalan-jalan. Jalan-jalan di instastory itu banyak terus gitu. Dari kafe ke kafe yang lain gitu dihabiskan. Ada orang-orang seperti itu, nggak malu gitu. Nah, ketika ditagih maka dia lebih serem gitu. Nah, ini keluar dari fitrahnya. Maka doakan orang yang seperti ini. Ya, kalau kita punya saudara seperti itu, doakan. Maka tadi fitrahnya doa begitu. Allah kalau melihat kita punya mental kaya, tapi padahal kita nggak punya apa-apa dan kita sadar nggak punya apa-apa di hadapan Allah, Allah memudahkan. Karena Allah hanya memberikan kepada kita ketika kita mampu menguasai apa yang kita minta. Ya, saya minta mobil, ya Allah kok belum dikasih? Ya mungkin dia belum punya garasi. Ya Allah aku pengen Alphard, ya Allah gitu kan. Pajak motor aja gak dibayar-bayar kan tahun-tahun. Dia mau minta Alphard gitu kan, pajaknya
kenapa gitu kan? Nah, kadang-kadang kita meminta sesuatu yang akan memberatkan kita, itu Allah tidak mau. Allah ngasih sesuatu yang pantas buat kita. Ya Allah, aku minta jodoh, kenapa belum dikasih? Bisa jadi kita disuruh maksimal dulu sama orang tua. Bisa jadi kita diminta untuk berbakti dulu kepada saudara-saudara. Bisa gitu. Ya. Yang mau udah banyak, yang antri banyak, dia juga banyak tuh. Tapi ketika sudah mau menikah, kok nggak cocok. Jadi seperti itu. Ketika ada orang sakit bertahun-tahun, kok nggak sembuh-sembuh, ini nggak sembuh-sembuh penyakitnya. Kenapa nggak sembuh-sembuh? Memang Allah tahan. Allah tahan supaya Allah berikan pertolongan di situ. Nah, fitrahnya kita, hatinya manusia itu memang suka mengeluh, suka ingin terburu-buru untuk dikabulkan doanya. Innal insana khuliqa ajula. Manusia itu suka terburu-buru, pengen segera dikabulkan. Ya, itu manusia ciri-cirinya begitu. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu suka ngeluh. Aku bolak-balik doa enggak dikabulkan, ngeluh. Innal insana khalaqal insana fi kabad. Manusia diciptakan dalam keadaan suka galau. Ini gimana? Udah doa, udah ikhtiar, kok nggak sembuh-sembuh, kok nggak selesai-selesai masalahnya. Nah, ini adalah bagian dari sesuatu yang keluar dari fitrah. Hamba itu kosong, maka dia harus sadar. Ya, fitrah itu artinya suci atau kosong. Selain sarapan tadi, arti atau makna fitrah yang lain adalah kosong atau suci. Maka kalau misalnya dompet menjadi kosong, lagi nggak ada uang, ATM-nya juga saldonya kosong, ya anggap lagi kembali ke fitrah. Itu dompetnya masih kembali ke fitrah. Ya harus menyadari itu. Kalau belum bisa mampu menyadari itu, nah berarti jiwanya ini masih sempit. Maka lapangkan. Apa yang membuat kita tergesa-gesa untuk dikabulkan doanya? Apa yang membuat kita terburu-buru untuk mengatakan bahwasanya aku bahagia kalau begini dan begini? Jadi begini, konsep hidup itu Allah akan membahagiakan kita melalui diri kita, bukan orang lain. Bukan saat punya suami. Banyak loh yang jomblo itu hidupnya bahagia, sedangkan yang punya suami menderita terus hidupnya. Ada orang yang belum punya anak bisa bahagia, yang sudah punya anak itu melongsor. Jadi ukuran bahagia itu harus diukur dari apa? Ketenangan dia, menerima takdirnya Allah. Kalau dia sudah tenang berarti sudah hilang overthinkingnya. Nah, overthinking itu apa yang membuat dia muncul? Ada dua hal yang merusak, yang menyebabkan orang overthinking. Yang pertama self connection atau koneksi ke dalam dirinya, dan yang kedua adalah social connection. Koneksi keluar dan koneksi ke dalam dirinya. Dia lupa bahwasanya dia punya kebutuhan. Aku harusnya tidur, malah scroll TikTok, scroll Instagram, buka YouTube. Ini yang membuat dia akhirnya apa? Lupa terhadap kebutuhan dirinya. Dia menuntut kebahagiaan dari orang lain. Dia melihat temannya yang sepantaran atau yang punya kapasitas sama dia loh, umurnya, lulusannya sama kayak aku, tapi dia kok sudah sukses, aku belum. Aku ini berusahanya lebih kecil. Aku lihat dia hidupnya nyantai-nyantai aja. Kok ini dia sudah mulai membanding-bandingkan. Maka itu awal dari keluarnya seseorang dari fitrahnya. Maka fitrah manusia itu, fitrah asal muasal manusia itu ada 4. Yang pertama, dirinya itu adalah basyar. Basyar itu apa basyar? Sesuatu yang terlihat, fisiknya ini basyar. Basyar itu dari kata kulit, itu skin. Maka kalau jenengan mengenali seseorang pasti kelihatan dari tampak luarnya. Karena kalau jenengan ditunjukkan khususnya lambungnya dan ini, jenengan akan mengenali orangnya. Kita akan mengenali seorang adalah dari basyarnya. Ini yang menyebabkan setan dulu, iblis itu menolak sujud sama Adam. Untuk apa aku sujud sama tanah? Itu kata iblis. Dia menolak. Ngapain aku sujud sama tanah? Dia belum memahami hakikat yang berikutnya. Bahkan malaikat dulu tuh menyepelekan Nabi Adam, ya kan?
Dia mengatakan apa? Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima? Apakah Engkau akan menciptakan yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di atas muka bumi? Kata malaikat kepada Allah. Allah katakan apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Hakikat manusia ini masih ada lagi nih. Ada yang disebut dengan ins. Yang kedua, pertanyaan dia adalah ins. Bawaannya, tabiatnya ins. Apa itu ins? Ins itu biasanya disandingkan dengan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ins itu artinya jinak, manut, nurut, ya, mau diatur. Ini kaitannya dengan adat. Maka ins itu, ya, maksudnya adalah manusia yang mau diatur. Berbeda dengan jin yang diciptakan dari asap yang mana berasal dari api. Memang lebih susah untuk diatur. Ya, maka kebanyakan golongan, ya, disebutkan, ya, kebanyakan isi bahasa nanti memang dari golongan jin dulu yang disebutkan, karena memang lebih banyak mereka yang menjadi syaitan. Ya, syaitan itu bukan makhluk, ya, itu sifat. Sifat membangkang atau menjauh dari Allah, itu syaitan, dari kata syaitana. Ya, dia menjauh dari perintah Allah. Maka kalau ada perintahnya untuk berhemat, jangan boros, karena boros itu temannya setan. Kalau kita ikut-ikutan boros, maka kita temannya syaitan. Ya, sifat-sifat setan kita ini. Maka ins itu adalah beradab. Ya, maka kalau kita lihat orang kalau tidak beradab atau orang yang tidak mau diatur, biasanya dibilang apa? Kok dimaki biasanya, wah biadab. Biadab. Bi itu artinya, kalau bahasa Indonesia bi itu artinya apa? Tidak. Biadab berarti tidak beradab. Kalau bahasa Arab bi itu artinya dengan. Kalau biadab berarti dengan adab. Nah, kalau bahasa Arab berarti beradab. Tapi kalau bahasa Indonesia biadab itu artinya enggak beradab. Maka itu ins, manusia itu beradab, tahu tata krama, dia bisa menghargai ukuran moral. Nah, biadab ini harus mengacu pada akhlak. Ya, adab itu harus mengacu pada akhlak. Akhlak dengan moral bedanya apa? Moral dengan adab itu bisa sama, tapi dengan akhlak berbeda. Akhlak itu ukurannya Al-Quran dan Sunnah. Ya, rumusnya untuk mengetahui akhlak seseorang itu harus dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan untuk mendapati akhlak yang baik, dia diterpa melalui apa? Ibadah-ibadah dan amal soleh. Sehingga orang itu mampu berakhlak dengan akhlak yang baik. Ya, sikapnya, ucapannya baik, gitu. Tidak menyakiti. Gitu. Ya. Jadi walaupun dia berilmu, belum tentu ucapannya tidak menyakiti. SDM-nya masih banyak. Bisa. Kenapa saya angkat ini? Karena ini menjadi ukuran sekarang. Kalau seseorang melihat ada kejadian semacam itu, adabnya atau akhlaknya di dalam Islam, ukurannya adalah apa? Ukurannya kita harus benci dan marah terhadap sikap dan sifat buruknya, jangan sama orangnya. Tapi kelakuan netizen apa? Orangnya yang dibully habis-habisan se-Indonesia. Bulilah, marahlah dengan sikap dan ucapannya, dengan sifat buruknya. Selama kita belum enjoy sama orang yang bermaksiat, kita belum mampu untuk berdakwah. Kita belum mampu mengajak orang berbuat kebaikan. Karena apa? Karena manusia itu tempatnya salah. Maka fokuslah pada kebaikannya. Kalau itu kaum muslimin, fokuslah pada kebaikan saudara kita. Ya. Karena kalau kita mau nyari-nyari kesalahan, nggak perlu dicari. Tempatnya salah itu manusia. Manusia nggak usah dicari kesalahan, banyak kesalahannya. Ngapain kita repot-repot membuang energi, buang tenaga? Maka ketika kita lihat fenomena kan kemarin, ya, benar, manusia itu diuji dengan harta tahta wanita. Allah ujikan itu pada bangsa Indonesia yang merdeka di bulan Agustus, sehingga yang ada nama Agusnya itu diuji. Ada namanya Agus yang buta matanya, diuji dengan harta, dengan duit. Dikasih bantuan berapa M, akhirnya disalahgunakan. Itu Agus sedih namanya. Kemudian ada lagi, ya, Agus buntung di Mataram. Dia mencabuli anak-anak.
harta, wanita. Sedangkan ada Gus yang diuji dengan jabatan atau kedudukan. Nah, harta, tahta, wanita. Nah, nih di Indonesia diujikan. Ini bukan cocok logi, memang faktanya begitu. Ya. Makanya tadi pagi saya isi kajian di masjid. Ya. Terus ada bapak-bapak tanya, Gus, saya mau nanya, saya bukan Gus. Saya nggak mau jadi ujian jenengan saya. Ya. Terus saya. Ya. Maka ketika kita melihat fenomena yang semacam itu, kita harus benci sama sifatnya, jangan sama orangnya. Ya. Itu kita jadikan pelajaran. Ya. Karena manusia itu tempatnya salah, kita juga tidak luput dari kesalahan. Siapa sih kita yang pernah berdosa? Pernah nggak kita itu tidak pernah melakukan dosa dari lisan kita? Ada nggak? Nggak ada. Minimal kita pernah berbohong, ya kan? Siapa yang nggak pernah berbohong sih sejak lahir? Insyaallah panitia menyediakan hadiah umroh, ya kan? Amin. Karena udah yakin gitu kan, kita ini suka berbohong sama diri kita sendiri, ya, terhadap diri kita. Ya. Ins tadi itu, maka manusia itu harus berakhlak. Nah, itu kita harus bedakan mana akhlak, mana adab. Ya, kalau moral itu ukurannya ukuran wilayah. Ya, sering saya contohkan. Kita kalau di Jogja sana disajikan minuman. Nah, kalau kita di Jawa Timur biasa disajikan minuman terus diminum, ya kan? Kalau di sana kita dianggap biadab gitu. Dianggap gak beradab, gak jowo, belum dipersilakan kok sudah minum. Tapi kalau di Malang dikasih gitu, minum ya orang gak sopan, gak menghargai nasi gitu kan, kayak gitu, paham ya? Berkebalikan, ya kayak gitu. Biasa gitu kan, kita kalau tuan rumah bawa minuman, makanan, wah gak usah repot-repot, gitu kan? Coba di Probolinggo itu ada satu daerah, kalau jenengan ya lihat tuan rumah bawa makanan, minuman satu keluarganya, itu biasanya anaknya disuruh istrinya harus bawain gitu kan. Terus jenengan bilang basa-basi, gak usah repot-repot, dimasukin lagi, gak jadi gitu. Jadi nggak pernah jenengan langsung, cuma nilai loh, dikira kita guyon gitu ya. Nah, di situ itu golongan santri ya, kalau mereka bertamu dan mereka mengatakan gak usah repot-repot, itu berarti mereka lebih kuasa. Maka tuan rumah merasa menghargai, oh ya sudah terjadi. Kalau orangnya gak paham, jangan datang sana, gak usah repot-repot gitu, sok basa-basi kita gitu kan. Nah, maka kita harus kenali karakter-karakter orang. Di luar negeri pegang kepala itu biasa, kalau di sini bilang gak sopan pegang kepala. Orang biasa saya lihat main futsal itu teman-teman itu dipukul bokongnya temannya biasa. Di luar negeri itu pelecehan, tersinggung mereka, pegang kepalanya gak bakal tersinggung. Ini moral, bukan akhlak, paham ya? Ya inilah perbedaan. Ya, kita di Indonesia mandi 3 kali sehari. Jadi kalau di Afrika mereka seminggu 2 kali. Ya, makanya kalau di Mesir gitu kan mereka heran, orang Indonesia ini mandi sampai 2 kali sehari. Ngapain gitu Brazil gitu ya? Iya. Nah, mereka kita lihat mereka seminggu 2 kali apa nggak belikat gitu ya? Semuanya gitu. Nah, iya. Ini kan kebiasaan. Kita harus paham. Nah, maka kalau kita paham moral di sini nanti ada akhlak yang mengukur. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW kalau bertemu dengan Utsman dan ketika bertemu dengan Umar itu berbeda. Ya. Suatu saat Umar lagi di rumah Rasulullah, begitu nyantai semuanya begitu kan, lagi relax nyantai semuanya. Kemudian ada yang berketok-ketok pintu, siapa yang datang? Lihat Utsman yang datang sebentar kata Rasulullah langsung masuk pakai baju yang paling bagus. Kenapa? Karena dia tahu Utsman itu orangnya pemalu. Kalau seandainya pada saat itu Rasulullah pakai pakaiannya yang biasa, kemudian Utsman datang, Rasulullah takut Utsman merasa gak enak, kok pakainya bagus sendiri. Jadi Rasulullah langsung pakai begitu. Kemudian duduknya juga langsung diluruskan, karena dia tahu Utsman itu baik orangnya. Tapi kalau sama Umar ya biasa. Umar kan gayanya gaya preman kan gitu. Ya sudah Rasulullah relax, enjoy. Kalau Utsman itu pemalu. Nah, ini akhlak. Nah, itulah ins jiwa kita.
Kemudian ada yang disebut dengan insan. Insan inilah yang diberikan akal, ya, akal dan dibebankan yang namanya syariat. Maka nanti insan ini ada 3 ciri-cirinya insan. Ya, yang pertama mukallaf, yang kedua mukhayyar, dan yang ketiga itu majzi. Ya. Yang pertama mukallaf, yang kedua mukhayyar, yang ketiga majzi. Yang pertama mukallaf, dibebankan syariat. Dia dibebankan, diwajibkan puasa, diwajibkan sholat, diwajibkan zakat, gitu. Itu mukallaf. Kemudian ada yang mukhayyar. Dia diberikan keleluasan untuk memilih. Ya, manusia itu memilih. Aku mau menikah umur sekian, atau aku nggak mau nikah. Itu pilihan. Ya. Kita minum kopi ada efeknya, minum teh ada efeknya, minum air putih ada efeknya, nggak minum juga ada efeknya, ya, haus, gitu ya, ada efeknya. Itu pilihan. Jadi setiap pilihan itu ada konsekuensinya, yang disebut dengan majzi. Yang ketiga tadi majzi, apa itu majzi? Akan dibalas atas apapun pilihannya itu. Nah, ini insan. Maka kalau anak yang belum balik belum disebut sebagai insan, dia masih ins saja. Nah, kemudian secara kolektif tiga-tiganya ini disimpulkan, yang keempat disebut dengan nas. Nas, yang mana nas ini ya menunjukkan bahwasanya dia ada jenisnya, laki-laki dan perempuan. Itu nas. Nas itu ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Ya. Sedangkan ins, ya baik dia laki-laki, baik dia perempuan, ya ins. Terus apa tadi yang pertama? Bashar, ins, insan, dan nas. Ya. Insan itu dari kata anusa, sesuatu yang bergerak, sesuatu yang dinamis, nggak kaku. Ya. Terus yang keempat tadi apa? Nas. Nah. Sebenarnya tema kajian kita ini kemarin ya, yang saya ajukan itu kepada panitia, tema besarnya. Yang besarnya itu adalah solusi kesembuhan dengan Al-Quran. Ya, solusi kesembuhan dengan Al-Quran. Ya, bagaimana supaya nanti kita bisa menyambut Ramadan dengan bahagia. Ya. Itu temanya sebenarnya. Nah, apa hubungannya antara yang kita bahas fitrah manusia dengan kesembuhan? Supaya kita bisa mengobati diri kita, ya, dengan Al-Quran, dengan perantara Al-Quran. Manusia itu tidak pernah terbebas dari yang namanya 3 penyakit. Ini sudah kita bahas kemarin. Penyakit apa saja? Penyakit jasmani atau penyakit medis atau penyakit fisik. Yang kedua, penyakit rohani atau qalb, atau penyakit hatinya, atau penyakit spiritual atau penyakit yang berkaitan dengan agamanya. Yang ketiga, yaitu penyakit yang berkaitan dengan psikis atau jiwanya atau nafas. Maka 3 penyakit ini tidak akan terhindar dari seseorang. Ya, maka dia membutuhkan obat yang mana Allah katakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmah lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Qur'an itu syifa, kesembuhan, dan rahmat lil mu'minin, untuk orang yang yakin, untuk orang yang percaya. Ya, untuk orang yang yakin dan untuk orang yang percaya. Ya. Maaf, ini kita sampai jam berapa? Kajiannya sampai jam 9.30. Ya. Nanti ya di situ saya sebutkan nanti akan dipraktekkan gimana caranya berobat dengan Al-Quran. Karena orang-orang yang sakit itu tadi, baik sakit jiwanya, sakit medis maupun penyakitnya non medis atau psikis, itu bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Rasulullah SAW ya bersabda, "Alaikum bisyifa'ain." Bagi kalian 2 kesembuhan. Al-asl wal Quran, madu dan Al-Quran. Ini hadis Rasulullah. Ya. Kemudian
Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab mengatakan ya di bab at-tib ya, dia mengatakan man la yashfihi al-Qur'an la syafahu Allahu lahu. Barang siapa yang tidak disembuhkan dengan Al-Qur'an, selamanya dia tidak akan sembuh. Wa man la yakfihi al-Qur'an la kafahu Allahu lahu. Barang siapa yang tidak dicukupkan dengan Al-Qur'an, selamanya dia tidak akan cukup. Mengapa? Karena memang Rasulullah SAW lah yang telah menegaskan Al-Quran ini jadi obat. Dia menegaskan apa? Ayat yang Allah turunkan, yaitu ayat-ayat syifa. Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 82 tadi, kami turunkan dari Al-Quran itu syifa, kesembuhan, warahmah dan kasih sayang lil mukminin, untuk orang yang yakin. Maka 3 penyakit tadi itu bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Bahkan saya sendiri ya, insyaallah 15 tahun ini berkecimpung di situ, memang mendalami itu. Orang yang sakit medis di zaman Rasulullah itu, ruqyah atau pengobatan dengan Al-Quran justru lebih banyak, bukan karena orang yang kejinan, bukan karena orang kesurupan, bukan karena santet, bukan. Justru orang yang sakitnya medis. Jadi di zaman Nabi itu begitu. Di zaman setelahnya juga zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka kalau sakit sudah langsung ambil air, gitu kan. Sakit gigi, mereka pakai Al-Quran, gitu. Bacakan Al-Fatihah 7 kali, kemudian ayat kursi 3 kali, dan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, kemudian bacakan Al-Kafirun juga, boleh 1 kali, boleh 3 kali juga. Nah itu ayat-ayat utama yang mana disebutkan utama-utamanya dalam banyak hadis. Bahkan ulama punya 2100 ya fatwa ulama tentang ayat-ayat ruqyah ya, tentang Al-Quran dijadikan sebagai obat. Ada banyak sekali ya penjelasan ulama bahwasanya Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai obat. Orang yang sakitnya medis yang saya temukan itu alhamdulillah banyak. Saya nggak tahu di pertemuan sebelumnya pernah saya jelaskan atau tidak. Ya, saya pernah menceritakan juga orang yang kena cancer, ruqyah Allah sembuhkan. Ya, orang 23 tahun diberikan penyakit buta, kemudian disembuhkan dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Ada orang yang tidak bisa hamil setelah pernikahannya sudah belasan tahun. Ya. Yang terbaru yang kemarin saya ceritakan itu yang di Surabaya, ya dia 3 tahun sama-sama ketika cek lab masih bagus semuanya, jumlah spermanya bagus, gerakannya bagus gitu ya, kemudian sel telur istrinya juga bagus, gak ada yang bermasalah, dia gak bisa punya anak katanya. Dia sudah program bolak-balik begitu kan. Tapi alhamdulillah waktu itu saya tuntun ruqyahnya atau saya tuntun terapi Qurannya melalui telepon. Kalau suaminya langsung di ruqyah. Kalau orang yang dihalangi oleh jin karena gangguan untuk bisa punya anak, biasanya suaminya itu sering sakit panas di pahanya, panas atau sering nyeri atau gampang pegel-pegel. Itu ciri-cirinya dia dihalangi untuk punya anak. Kalau perempuan yang dihalangi jodohnya, dia sering sakit pinggang. Dia sering sakit pinggang, menstruasinya nggak lancar, gitu. Ada mbah-mbah yang merasa itu jodohnya berhalangan. Jadi ada yang merasa jodohnya terhalang. Saya berjodoh 7 tahun. Ya. Jadi alhamdulillah waktu itu saking senangnya suaminya WA saya gitu kan. Alhamdulillah atas bantuan Ustaz istri saya hamil kan. Sudah mau ngapain istrinya Mas? Ini mau saya jadikan testimoni gitu kan. Gimana gitu kan? Gimana cara ruqyahnya ini kok? Bantuan Ustaz istri saya hamil, saya bilang atas bantuan Ustaz melalui terapi ruqyah istri saya bisa hamil. Ngomongnya begitu, saya bilang ulangi terus. Kalau kayak gitu kan orang pada salah paham. Ya alhamdulillah gitu kan. Allah mudahkan semuanya. Ada orang kena kanker rahim, Allah mudahkan. Kanker darah, Allah sembuhkan. Kanker tulang, Allah sembuhkan. Orang kena TB, Allah sembuhkan. Orang kena hepatitis, Allah sembuhkan. Masya Allah, orang kena tumor, kena mioma, orang kena kanker otak, ya Allah sembuhkan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena memang resepnya dari langit langsung.
Yang aneh itu kita, manusia. Makanya Rasulullah itu sampai adukan kita. Sudah tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai obat. Ingat surat Al-Quran kemarin ayat berapa? Ayat 30. Surat 25. Kita dijadikan apa? Mahjura. Rasulullah kan pernah mengeluh, innakum ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, sungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, sesuatu yang ditinggalkan, tidak lagi dijadikan sebagai bacaan sehari-hari, tidak lagi dijadikan sebagai pedoman, tidak lagi dijadikan sebagai penegak syariat, dan yang keempat, Al-Qur'an tidak lagi dijadikan sebagai apa? Obat dari 3 penyakit tadi. Kita kalau sakit datang ke dokter, kenal nggak sama dokternya? Tak kenal. Tiba-tiba dokternya bilang harus dioperasi, harus disuntik, dilakukan? Dilakukan. Dikasih obat, diterima nggak? Diterima. Jangan tahu nggak tuh isinya obatnya apa, kapsulnya? Nggak tahu. Ditelan nggak? Ditelan. Padahal nggak kenal yang ngasih. Allah yang memiliki tubuh ini, yang tahu tentang tubuh ini, yang menurunkan penyakit dan yang akan mengangkat penyakit, Allah sebutkan. Kalau mau sembuh pakai Al-Quran, itu dulu. Ya, tidak salah ke dokter, tapi kita dahulukan dengan Al-Quran, minimal baca Al-Fatihah 1 kali. Begitu caranya. Ya, itu kaum muslimin harusnya begitu. Karena banyak orang yang, Masya Allah, dulu ada orang serak, suaranya hilang. Katanya begini-begini sudah 1 bulan. Ketemu sama saya, wah Ustaz, katanya, tolong katanya, saya ini suara saya hilang, gitu. Serak gitu. Kenapa? Ini minta ini katanya. Guyon saya bilang gitu. Saya kiranya dia batuk-batuk serak cuma sebentar, ternyata 1 bulan. Nah sini saya bilang, saya bacain Al-Fatihah. Allah Masyaallah. Saya yakin sama Allah, semoga melalui bacaan Al-Fatihah itu Allah sembuhkan oleh kita. Ini gimana Ustaz? 2 jam berikutnya normal kayak nggak pernah sakit sama sekali. Kenapa? Karena dia yakin. Karena dia yakin juga Allah memberikan kesembuhan. Banyak orang yang tidak diberikan kesembuhan oleh Allah karena dia gak yakin. Ya, karena gak yakin. Nah kalau orang sudah gak yakin, bagaimana diturunkan kesembuhan? Itu Allah berikan kesembuhan karena dia yakin. Insya Allah. Nah, jadi banyak orang yang mungkin menurut akal, logika medis tidak masuk akal. Di Gresik pernah ada orang 7 tahun dia stop. Dia 1 kali diruqyah. Ada orang yang diruqyah sampai 7 kali baru sembuh. Ya. Ada yang sampai 21 kali. Ada yang sampai diruqyah setiap minggu selama 2 tahun baru hilang. Ada. Betul itu sakit, itu suka merot, gitu kan. Dikit-dikit kesurupan, dikit-dikit kesurupan. Nah, ternyata setelah 2 tahun, kenapa kok ini enggak sembuh-sembuh? Ternyata dia keluar dari fitrahnya. Dan karena dia dari ibu-ibu, ya, ternyata dia tidak pernah mencabut bulu ketiaknya. Setelah dia mencabut bulu ketiaknya, Allah mudahkan. Kenapa? Karena mencabut bulu ketiak itu adalah fitrah. Ya, tidak semua ibu-ibu punya kan. Tapi ini mbak-mbak kebetulan gondrong katanya. Dia cerita sama saya. Nggak tahu udah diruqyah, kok nggak ada ininya ya. Saya evaluasi, saya bingung gitu kan. Saya tanya masalah fitrahnya akhirnya. Mas sudah jalankan yang saya sarankan. Terus saya akhirnya absen 1 persatu gitu kan. Potong kuku enggak? Saya bilang gitu kan. Potong kuku enggak? Gitu. Udah. Terus mencukur bulu kemaluan jangan lebih dari 40 hari. Termasuk mencabut bulu ketiak. Jangan lebih dari 40 hari. Nah, ternyata dia bilang enggak. Loh, kenapa? Takut sakit. Oh, ya sudah nanti ini supaya hilang gangguannya dilakukan. Benar. Pulang langsung dicabut sama dia. Langsung telepon saya, dia nangis. Ustaz, saya nggak bisa, belahan sakit, berdarah. Loh, kok bisa berdarah? Ternyata masih panjang ditarik. Makanya saya kena cukur dulu. Kalau udah tumbuh kan gatel, enak dicabut. Itu fitrah dan itu berpahala. Insya Allah. Nah, jangan dibalik, saya bilang. Kalau bulu kemaluan itu dicukur, jangan dibalik. Pernah ada ibu-ibu itu nggak nyatet. Dia protes sama saya. Ya gara-gara dibalik, ya. Bulu ketiaknya dicukur, yang ada dicabut sana. Sakit rasanya. Yang disalahkan saya. Kan salah jenengan nggak nyatet, saya bilang gitu. Oh, saya cuma ingat-ingat ya, jenengan bukan Imam Syafi'i, saya bilang. Kalau bukan Imam Syafi'i ya catat gitu kan. Ilmu itu dicatat, makanya jangan keliru mencatat. Kalau saya yang keliru tegur langsung gitu.
Nah waktu itu dia bilang koreksi saya gitu kan. Kayaknya jenengan keliru gitu, ternyata dia yang gak nyata. Nah gitu ya. Jadi itu fitrahnya. Ya. Maka Al-Quran itu tadi dijadikan sebagai obat. Orang yang kena penyakit medis, orang yang ODGJ, apalagi orang yang kena gangguan jiwa, ini lebih mudah lagi untuk diobati. Ya, WHO merilis bahwasanya tahun sebelum 2022 tingkat kematian yang paling tinggi itu disebabkan karena cancer. Tapi setelah tahun 2022 sampai sekarang tingkat kematian ya yang paling tinggi predikat pertamanya disebabkan karena patah hati. Karena patah hati, karena cemas, karena gelisah, karena kesedihan. Jadi banyak orang itu kena penyakit diawali dari situ. Ini daripada hati semuanya. Enggak kan? Lagi bahagia semuanya ya. Maka ya jadikan Al-Quran itu sebagai syifa. Karena banyak orang gila itu karena dia jauh dari Al-Quran. Maka kalau mau waras, bacakan Al-Quran. Diri kita, anak kita, suaminya, dibacakan tuh nanti. Pulang dari sini langsung. Ya, suamiku kayaknya udah agak kurang waras. Uang bulanannya kok kayaknya berkurang ya. Nah, ini kayaknya harusnya. Ya, Pak, apa? Oh iya apa? Sini tak pijit kepalanya. Oh, dengarin gitu ya nggak apa-apa. Kayaknya pusing. Ternyata dia sadar kalau suaminya sedang tidak waras. Di rupiah. Baca Al-Baqarah sampai selesai. Tidur tuh nanti tenang. Ya. Karena jiwanya nanti pasti akan mengenali mana yang baik dan mana yang buruk ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai bacaan. Sebagaimana Allah katakan ya dalam surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah akan tambahkan kebaikan keburukan ya. Melalui apa? Melalui zikir yang kita ucapkan. Maka kalau kita baca Al-Quran, psikisnya sehat, fisiknya sehat, ya, ruhaninya juga sehat. Kenapa kita gak bisa khusyuk sholatnya, gak bisa nikmat baca Al-Qurannya, tidak bisa istiqomah lagi untuk puasa sunnah, ya, sudah berat untuk berkurban, berat untuk bersedekah, untuk infak, itu semua disebabkan karena hati kita yang dahaga, nutrisinya tidak kita penuhi. Maka jadikan Al-Quran itu sebagai obat. Untuk menyambut bulan Ramadan, perbanyak baca Al-Quran mulai sekarang. Ya, latihannya dari sekarang. Sekarang masih bulan apa? Jumadil Tsani. Bulan depan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. 2 bulan Rajab itu nanti bulan Hurum, dan bulan Sya'ban adalah 2 bulan di mana ini bukan nakut-nakutin ya, di mana setan itu senang banget untuk merusak hubungan suami istri. Ya. Di bulan Rajab dan Sya'ban itu saya sering bertemu dengan pasien yang sama dengan keluhan yang sama. Biasanya dukun itu akan ngirim sihirnya karena mereka sudah tahu polanya. Di bulan Rajab, bulan Hurum itu jiwa seseorang itu Allah ujikan. Karena bulan Hurum itu kita diminta untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak puasa di bulan Rajab. Sehingga setan juga di situ kerja keras juga. Ya, mereka yang awalnya bawa 1-2 peleton, akhirnya besok itu bawa 1 lusin peletonnya. Untuk apa? Untuk menjatuhkan bulan Rajab dan Sya'ban kita. Karena kalau bulan sekarang, bulan depannya lagi kita dirusak, di situ nanti Ramadan kita itu loyo. Setan itu merusak kita dari start. Pasti diawali dari futur, dibuat malas di awal. Walaupun mungkin kita tarawihnya rame, tuh banyak awal-awalnya begitu, kelihatannya semangat, tapi setan akan mengatakan apa? Setan akan mengatakan saudara, nggak usah terlalu ngoyo-ngoyo. Kan yang mau kamu kejar adalah Lailatul Qadar 10 hari terakhir, nanti tuh baru digenjot di situ. Padahal kalau kita sudah menggenjot dari sekarang nih amal solehnya, insya Allah ya di bulan Ramadan nanti ya, dimudahkan. Maka siapa yang terhalang? Mereka adalah orang yang jiwanya itu tertutup oleh gangguan. Tadi disampaikan kepada nanti kita praktekkan. Ya, sudah
Sudah bawa air masing-masing? Sudah. Ya. Jadi jangan kira dia maksa nanti berat gitu. Jangan request berat pun nggak bisa. Ya, nggak bisa. Saya tak request, saya pengen berat. Nanti kodam macan. Ya makan aja dibuat nanti jadi macan. Jadi nggak perlu takut. Katanya takut nanti kalau rupiah ketahuan aibnya. Emang rupiah itu membuka aib? Enggak. Pasti ngomong yang enggak. Gimana ceritanya? Allah sudah katakan, ya Rasulullah sudah katakan pengobatan Al-Quran itu bukan seperti yang kita lihat di TV, kesurupan gitu kan, joget-joget gitu kan. Ya kecuali dia punya khodam. Di sini ada yang pernah punya pasang susuk. Gak pernah. Pedagang berarti kan. Gak pernah pasang susuk gitu kan. Saya pernah itu ngerukiah seorang biduan. Dulu pernah pasang susuk berlian di sininya. Jadi dia laris banget. Ini di Probolinggo kejadiannya. Ya. Waktu dirukiah, kemudian di sininya panas, katanya panas banget sampai nangis, wajahnya memerah gitu kan. Gak lama tiba-tiba ada yang muncul kayak jerawat. Ternyata berlian yang keluar, netes jatuh. Kejadian. Berlian, tahu berlian? Intan. Itu dijual yang kecil gitu tuh, sebesar jerawat itu di bawah, lebih kecil dari biji jagung, biji kedelai. Itu dijual 70 juta sekarang. Ada yang enak, 70 juta. Berlian, Masya Allah. Kemudian ada orang pasang susuk emas. Ketika dirukyah, dia muntahnya emas. Di Mergan sini ada orang dulu makan pelor supaya kuat begadang. Pelor, bukan kelor, pelor. Tahu pelor enggak? Pelor. Pelor itu peluru ya, kayak peluru ya. Kalau ini bukan orang bengkel soalnya, orang dapur ya. Ya, pernah ada satpam juga begitu. Dia masang kikir, tahu kikir? Kikir itu di punggungnya tuh. Ya biar apa? Karena sebelumnya rumahnya kerampokan. Nah, orang tuanya buntung tangannya ditebas sama perampok. Ini pakai saji di daerah Permanu. Akhirnya diputuskan dia ke daerah Kesamben. Permanu sama Kesamben itu bersebelahan di daerah Kisaji situ. Kemudian ada dukun di sana yang menyarankan dia untuk pasang kikir supaya kebal bacok. Diizinkan sama Allah. Sesuatu yang diizinkan sama Allah belum tentu Allah ridho, paham ya? Sama saya sihir diizinkan sama Allah tapi Allah tidak ridho. Ya. Jadi kita harus paham dua izin yang Allah berikan. Dan pernah kita bahas tentang izin kauni qadari sama izin dini syar'i. Ingat enggak? Belum dibahas. Oh, ya kapan-kapan. Soal tahun depan ya. Oh, sampai tahun depan saya bentar lagi. Izin dini syar'i sama izin kauni qadari. Kauni qadari adalah sesuatu yang sesuai dengan kadar tabiatnya. Kertas, tisu, kena air basah, kena api dia terbakar. Itu namanya izin kauni qadari. Kita lahir di Indonesia, wajahnya Asia, jangan berharap wajah Eropa. Bukan memang orang yang bisa, ya sudah gitu, terima ya, sabar ya. Karena saya bilang sadar Allah ya, disuruh sadar gitu kan. Kalau nggak bisa bersabar gitu kan, ya sudah ngaca. Oh iya, aku orang Indonesia. Nah, itu izin kauni, apa izin kauni qadari namanya. Sesuai dengan kadarnya. Kita belajar matematika, belajar sains, bisa buat pesawat, itu Allah izinkan. Tapi belum tentu mendatangkan ridhonya Allah. Paham ya? Itu namanya izin apa? Kauni qadari. Ada yang disebut dengan izin dini syar'i. Apa itu izin dini syar'i? Izin yang mana ya dibuat oleh Allah untuk mencapai ridhonya, untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya sholat, puasa, zakat, haji, umrah, ya. Kemudian berakhlak yang baik, berbakti sama orang tua, ya, nurut sama suami,
sayang sama istri, yang menafkahi anaknya dengan cara yang benar, menyantuni anak yatim, itu namanya izin dini syar'i. Paham ya? Nah, maka sihir itu bisa masuk itu melalui tadi izin kaum ibadah. Ada orang laki-laki perempuan belum menikah, berhubungan badan, hamil, Allah izinkan, tapi Allah tidak ridho. Ada orang sudah menikah, tapi gak bisa punya anak, itu Allah izinkan. Ya. Jadi apapun yang diizinkan Allah, belum tentu Allah itu ridho. Ya. Ingat ya, beda antara izin dengan ridho. Ya. Kalau Allah izinkan, belum tentu Allah ridho. Paham ya? Misalnya ada orang makan bakso, pentolnya dari daging babi, Allah izinkan kenyang, ya kan? Allah izinkan dia tetap hidup. Ada orang bunuh diri, dia mati, Allah izinkan supaya Allah tidak ridho. Maka kalau misalnya dia izin sama suami, izin ya, belum tentu dia ridho. Pak beli ini ya, izin, belum tentu dia ridho. Paham ya? Itu bedanya antara izin dengan ridho. Makanya kalau udah izin sama suami, ridho enggak? Gitu kan? Ridho terpaksa. Ya kalau suami nggak ridho ya sampaikan, bilang aja jujur aja gitu kan. Gak apa-apa. Suami iya, sebenarnya aku terpaksa untuk mengizinkan. Dong kan? Gak pengertian jadi jauh ya ada berangkat. Biasa dalam rumah tangga kan selalu ada penghubung. Kita praktekkan, silakan praktekkan. Maka siapkan airnya kita praktekkan. Jadi kita praktekkan bagaimana cara meruqyah air. Ya sederhana, semua orang bisa. Tapi kalau meruqyah orang lain, ya kalau orang itu kena gangguan jin atau gangguan ini, saran saya jangan melakukan ya kalau jenengan belum membaca la ilaha illallah wa syarikalah lahu rabbul arsyil qadir 100 kali di pagi hari. Jangan lakukan itu. Karena kalau tidak lakukan nanti resikonya ke kita. Ya. Resikonya ke kita. Saran saya begitu. Ya. Karena di lapangan kita melihat ada orang meruqyah. Dia asalnya meruqyah tapi dia kata orang ini kena gangguan. Akhirnya dia kena serangan baliknya. Jadi bukan nakut-nakutin. Jin itu lemah. Jin itu sangat lemah. Tapi jin itu tahu standar ilmu kita, standar pemahaman kita tentang ilmunya. Maka sekarang saya ajarkan gimana caranya meruqyah diri, membentengi diri. Ya, kalau kita sakit, itu bacaan Al-Fatihah atau bacaan Al-Qur'annya ditiup setelah membaca. Tapi kalau untuk perbentengan supaya tidak kena penyakit, tiupannya itu di awal. Aisyah dulu pernah, ya dalam hadis Aisyah dikatakan Rasulullah ya sebelum tidur menghadap ke arah kiblat, meniup tangannya, mengangkat di dalam keadaan suci, menghadap dalam keadaan suci atau dalam keadaan sudah berwudu. Jadi ibu-ibu kalau sedang datang bulan gimana? Katanya tadi ada yang datang bulan. Ada yang datang bulan gimana? Ya nggak apa-apa. Ya kita nggak usir bulannya kok ya. Ya. Kalau ada datang bulan tiup dulu. Ya tetap berwudu. Tiup, kemudian baca Ikhlas Al-Falaq An-Nas. Nah, untuk pengobatan dalam hadis disebutkan tiupannya setelah membaca. Ya. Jadi kalau orang untuk diobati jadi tiupannya setelah membaca. Tapi kalau untuk perbentengan berarti sebelumnya ditiup dulu. Baca Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas. Atau baca ayat apa tadi? Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian Al-Kafirun, Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas. Ini kita praktekkan sekarang satu-satu semua. Angkat tangannya semua. Angkat tangan. Pernah kemarin ada jamaah itu saya bilang, ayo angkat tangan, dia gini dikerasa bawa pistol apa. Angkat tangan berdoa, saya bilang. Makanya kalau orang lagi ngomong perhatikan juga. Dia mau ngobrol gitu kan, angkat tangannya. Dia ngobrol sama teman dia angkat tangan. Boleh dibuka, boleh dibuka, silakan. Ya. Angkat tangannya, berdoa begini, ditiup. Ya, satukan. Sunnahnya begitu. Kemudian baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Dibesok ini dan usapkan dari kepala ke belakang, agak ditekan, buka kacamatanya. Nah, kemudian ke wajahnya, ya. Kemudian ke wajah, agak ditekan ya. Nah, usapkan ke belakang terus ke wajah. 3 kali kemudian tidak dibuang. Dibuang. Kemudian ditiup di airnya, dibuka airnya, ditiup. Pakai tangan kanan, bismillah, minum 1 teguk. Alhamdulillah. Bismillah lagi, kemudian bismillah lagi pelan-pelan. Bismillah. Dan baca alhamdulillah. Nah, itu cara meruqyah air kalau kita lagi sakit atau bisa meruqyahkan air untuk anaknya. Jadi biasanya Pak anak saya sakit juga begitu. Jadi kalau sakit dia nggak bisa tidur, dia mintanya diruqyah. Pak haji Pak, biar sembuh. Jadi anak saya dari bayi begitu. Biasa saya gendong, biasanya minimal 1 juz gitu. Alhamdulillah. Allah mudahkan kesembuhannya gitu ya. Maka saya selalu ready madu sama zam-zam di rumah. Selalu ada zam-zam sama madu, selalu saya sediakan. Air zam-zam itu nggak perlu diruqyah sudah bagus, apalagi ditambahkan dibacain Al-Quran. Ba'u zam-zam lima syuriba lahu. Air zam-zam itu tergantung yang meminumnya. Gitu. Insyaallah. Itu cara tapi kalau mau meruqyah anaknya pegang. Coba sekarang pegang tangan kanan di jantungnya, tangan kiri di perut. Ya, boleh sambil merem ya. Simak supaya bisa lebih khusyuk, fokus sama diri sendiri ya. Boleh sambil merem baca ta'awudz 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca la ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian dalam hati istighfar. Astagfirullahaladzim. Dalam hati istighfar. Mohon ampun sama Allah. Ya Allah, sekiranya ada dari orang tuaku, leluhurku
hidupku, mbah buyutku dulu ya Allah, pernah ada ikatan kerjasama dengan bangsa jin, atau pernah ada perjanjian dengan bangsa jin. Hari ini, detik ini juga ya Allah, aku putuskan semua bentuk ikatan kerjasama yang pernah diikat oleh orang tuaku leluhurku, baik yang dilakukan secara sengaja tidak sengaja, sadar tidak sadar, sukarela ataupun terpaksa aku lakukan itu semua ya Allah, mohon ampun ya Allah. Ya Allah, sekiranya selama hidupku mungkin aku pernah melakukan kesyirikan, aku mohon ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku mohon ampun dan aku bertobat kepada-Mu ya Allah. Sekiranya selama hidupku mungkin aku pernah meninggalkan salat, pernah meninggalkan kewajibanku, pernah meninggalkan tanggungan-tanggunganku ya Allah sebagai seorang hamba. Ya Allah, aku mohon ampun ya Allah. Sekiranya selama hidupku mungkin aku pernah melakukan hal-hal yang menyinggung perasaan kedua orang tuaku, mungkin aku pernah melukai hatinya, pernah mengecewakan mereka ya Allah, aku mohon ampun. Ya Allah, sekiranya selama hidupku mungkin aku belum mampu berbakti kepada kedua orang tuaku secara maksimal, mungkin aku belum mampu membahagiakan kedua orang tuaku secara maksimal. Ya Allah, ampunilah segala kelemahanku. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku mohon ampun atas segala dosa, kemaksiatan yang pernah aku lakukan ya Allah, baik sengaja tidak sengaja, yang aku lakukan kepada suamiku, kepada saudara-saudaraku, kepada keluargaku, kepada mertuaku, kepada iparku, kepada tetanggaku, siapapun yang pernah aku zalimi ya Allah, yang pernah aku sakiti ya Allah, baik dengan ucapanku, dengan tindakanku ya Allah, dengan sikapku ya Allah, baik yang aku lakukan secara sengaja tidak sengaja, sadar tidak sadar ya Allah, kemanapun. Mungkin karena dosa-dosaku itu ya Allah, datang suatu gangguan, suatu penyakit di dalam diriku ya Allah, yang menghalangi kenikmatan ibadah, yang menghalangi kehusyuan di dalam sholat, yang menghalangi rezeki, yang menghalangi kesembuhan, yang menghalangi kebaikan-kebaikan itu datang kepada diriku, kepada keluargaku, anak-anakku ya Allah. Aku mohon ampun ya Allah atas semua dosa yang pernah aku lakukan ya Allah. Jika karena dosa-dosaku itu ya Allah, kemudian datang penyakit dalam tubuhku ya Allah, di dalam keluargaku, baik penyakit dari gangguan jin, gangguan sihir, gangguan ain, gangguan penyakit medis maupun non medis ya Allah, atau gangguan psikis ya Allah, aku berikhtiar melalui doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, melalui ayat-ayat Al-Quran, maka sembuhkanlah ya Allah, hilangkan segala sesuatu yang menghalangi kenikmatan ibadah ya Allah. Jadikanlah diri ini ya Allah mudah untuk menerima segala bentuk kebaikan-kebaikan darimu ya Allah. Ya Allah, siapkanlah ya Allah hati dan jiwa kami ya Allah untuk menyambut bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan nanti ya Allah. Terimalah semua amal ibadah kami di bulan Ramadan nanti ya Allah. Ya Allah, berkahilah kami ya Allah di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban ya Allah, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah atas segala dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Aku bertobat kepadamu. Aku bergantung dan menggantungkan segala nasibku, segala urusan dan hidupku hanya kepadamu ya Allah. Aku putuskan semua kebergantungan yang pernah diikat, yang pernah terjadi antara leluhurku dan mbahku dengan bangsa jin ya Allah. Apapun kesyirikan yang pernah aku lakukan ya Allah, aku mohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus istighfar sambil simak apa yang saya baca. Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti kalau mual dimutahkan di kresek. Kalau mual dimutahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيكم. بسم الله أرقيكم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Cukup? Sudah. Nah, itu cara nanti ketika ruqyah suruh pegang itunya apa di atas perutnya. Kalau tidak mau pegang langsung pegang bagian umbu-umbunya atau bagian yang sakit. Misalnya orang yang sering sakit pinggang gitu ya, boyokan gitu ya, pegang. Ya. Pegang pinggangnya. Orang yang sering sakit kepala, sering migrain gitu, pegang kepala. Ya. Orang yang sakit mata, pegang matanya. Gitu. Jadi pegang bagian yang sakit sambil dibacakan. Ya. Ya. Gampang lupa gitu, pegang kayak tadi. Ya. Yang punya asam Allah gitu, pegang. Ya. Gimana rasanya? Enak? Tenang? Benar kan? Gak ada yang berot kan? Takut. Kalau kan berot, gak usah takut nanti berot. Karena waktunya sudah lewat ya. Masih ada waktu untuk tanya jawab atau gimana? Panitia? Ada yang mual nggak tadi? Sekarang ada yang mual nggak tadi? Itu nih. Nggak ada. Tanya dong. Ada yang pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ustaz, kalau kita pas kita sakit, untuk kita sakit, kita ada petunjuk suruh baca Al-Fatihah 7 kali di yang bagian sakit. Ya. Bisa. Ya. Pertanyaannya? Apakah itu betul begitu dok? Oh ya. Ya dokter hati. Dulu saya dokter hati. Ya. Dulu saya cita-cita jadi dokter benar. Oh nggak butuh biayanya. Sekarang jadi dokter hati aja. Insyaallah. Jadi kalau ada yang lagi sakit hati, ya hubungi nomor di bawah. Kita ada yang bisa. Jadi apapun penyakitnya, bacakan Al-Fatihah minimal ya. Minimal bacakan Al-Fatihah 7 kali ya, kursi 1 atau 3 kali. Itu nanti dia ya. Jadi biasanya ketika dibacakan tadi itu ada reaksi macam-macam. Ketika orang kena air, kadang-kadang pas merem atau orang kena pelet, itu kadang-kadang kelihatan warna ungu atau pink. Pas merem kelihatan warna ungu atau pink. Orang kalau terkena sihir gitu biasanya gitu. Ya, orang kena ada jari jin nasab kelihatan cahaya warna putih. Pas merem tiba-tiba kelihatan macam-macam. Itu ketika dibacakan, ada yang mual-mual. Ya. Reaksinya ketika dibacakan, ya, ada yang merasa tenang, ada yang merasa kayak ngambang, ada yang merasa kayak air mata nggak berhenti keluar, padahal nggak pengen nangis. Keluar itu air biasanya. Ada yang iri atau ada yang kagum. Saya gitu. Ada nyeri di bagian tertentu, gitu kan, atau hangat, atau dingin, ada yang terasa tenang, ada yang terasa ngantuk, gitu. Yang terasa lapar, berarti belum salah. Waktunya kepadang. Terima kasih. Sudah. Oh itu yang di belakang pertanyaan. Sudah. Pakai ada sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai ini ya. Nanti yang bertanya tadi, ini tadi ibu yang punya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz, kan sering kita melihat di galeri YouTube kita itu ada itu ru'yah dengan garam. Kalau misalnya perdagangannya macet ataupun masalah-masalah gangguan kejiwaan ringan, nah itu disuruh mandi pakai garam. Nah kita disuruh beli gitu. Nah apakah mandi pakai garam itu juga merupakan untuk ru'yah begitu? Di samping yang ayat-ayat dari Ustadz tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayatnya dari Allah. Ya maksudnya begitu. Yang garam. Jangan dibeli ya. Sekarang ini udah jadikan bisnis soalnya. Kalau ada yang jualan garam ruqyah dan harganya gak masuk akal, garam krosok harganya 5.000 kok dijual 150.000, ini udah gak beres. Dan saya menganjurkan tidak. Tapi berendam pakai air garam krosok, berendam mandi atau rendam kakinya, itu ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya. Ya. Kalau garam terus dilabeli ruqyah kok tambah mahal, ya jangan dibeli. Dia di bisnis. Saya tuh punya herbal ruqyah banyak tuh. Dari madu, bidara, sabun, sampo, susu, ya, sesuai tawa gitu kan. Banyak tuh yang sudah habatus sauda sudah diruqyah semuanya. Harganya normal, bahkan lebih murah daripada ini. Maaf, ini bukan promosi, ini informasi. Jadi informasi bahwasanya jangan sampai kita lihat karena labelnya ruqyah kok harganya dinaikkan. Jangan mau. Ya. Jadi harga pasarannya berapa gitu. Jadi mending beli garam krosok sendiri gitu. Nah, ini sudah dijadiin bisnis sama orang gitu ya. Kalau ditanya apakah bisa bermanfaat. Dalam hadis juga ada Rasulullah SAW pernah kena skandal kalajengking, dia rendam kakinya pakai air garam, dibacakan Al-Fatihah. Ya, kan dijelaskan tuh sama sekali bebas dibacakan Al-Fatihah juga. Atau direndam pakai bidara dan garam. Ya orang kalau pernah kena gangguan yang misalnya apalagi jenengan yang punya asam aurat tadi saya bilang asam urat, kebiasaan asam urat, kolesterol itu jenengan rendam aja kakinya pakai garam sekitar 15 menit sampai setengah jam sambil dengarkan ayat-ayat ruqyah boleh. Kalau memang jenengan nggak kuat sambil dengarkan murotal atau jenengan sendiri yang membaca. Ya, gitu. Itu lebih bermanfaat. Cuma kita harus bedakan ya. Memang itu ada manfaatnya jelas. Ya boleh-boleh saja ya kan jual. Yang penting kita jual beli kan wa halallahu bai'a wa harrama riba. Aku mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba selama itu. Tapi kalau itu harganya berlebih di luar
kewajaran ya tidak bisa jangan. Kirimnya Mbak. Jangan dibeli. Kirimnya ya. Ya, bisa ibu ya beli garam sendiri ya, lebih murah. Itu. Kalau mau dulunya sudah. Satu lagi ini terakhir. Oh ya sudah. Kalau sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ustaz, tambah wawasan banyak. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saya pernah mendengar, mungkin benar atau salah nggak tahu ya. Katanya pernah diadakan penelitian kalau air putih dibacakan Al-Fatihah, molekulnya berbeda atau bagaimana gitu loh. Nah, saya menginginkan bagaimana sebaiknya sederhana saja dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mau minum air putih itu hanya Allahumma barik lana dan sebagainya, itu Al-Fatihah atau bagaimana sebaiknya supaya efeknya ke kesehatan kita bagus, kehidupan sehari-hari tiap hari. Satu. Yang kedua, kalau saya tadi nggak salah dengar, Ustadz mengatakan bahwa Allah itu ada hal-hal yang disukai Allah, ada hal-hal yang tidak disukai Allah, ada yang Allah ridho dan sebagainya. Nah itu tadi kan dikatakan kalau saya nggak salah dengar bahwa ada sepasang laki-laki perempuan belum resmi jadi suami istri tapi sudah hubungan seksual sehingga hamil dan sebagainya. Nah, padahal di masyarakat kita kan banyak sekali orang-orang yang belum sah jadi suami istri tapi sudah hubungan seksual. Bagaimana menebus kesalahan seperti itu? Nyuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Ustaz sebentar sebelum jawab pertanyaan Bunda nanti Ustaz nggak buru-buru pulang kan? Ini ada beberapa ibu-ibu yang mau tanya. Jadi Saya ada waktu sampai jam 10. Nah, ibu-ibu ini terakhir Ustaz jawab. Nanti ibu-ibu ke belakang atau ke samping ya, mau nanya ke Ustaz Jahri ya. Ya karena setelah ini kan ada kajian. Iya, gitu ya. Kasih. Pertanyaannya Ibu, benar itu Bu adanya yang meneliti namanya Masaru Emoto orang Jepang. Dia menuliskan ya di bukunya diabadikan di bukunya hasil penelitiannya itu The True Power of Water. Ya. True Power of Water bukan hanya dibacakan Al-Fatihah tapi di situ dibacakan Al-Quran dan Zam-Zam, semua ternyata air itu hidup dan merekam. Sehingga dituliskan love, maka dia molekulnya berubah menjadi baik. Ketika di situ dikatakan I came in rumah kamu, dia berubah juga. Maka kalau air yang dibawa ketika kajian, bahkan jenengan ini 75% tubuhnya air, cairan. Makanya ketika di ngajiin tadi dia akan tenang, dia akan langsung detox. Nanti setelah 3 jam, yang biasanya ada efeknya setelah 3 jam. Maka kalau kita mau minum ya sudah, itu sudah cukup kita baca Bismillah, sudah cukup. Kalau kita mau tambahkan Al-Fatihah bagus, tambahkan Al-Baqarah ya selang-selang ya. Mau buka puasa bacain Al-Baqarah dulu, tamat gak jadi terawih. Ya, boleh saja gitu kan, bagus ya, itu dibolehkan, ya itu boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah zina itu terhutan. Barang siapa yang berzina maka nanti istrinya akan dizinai, anaknya, putrinya, semua. Imam Syafi'i mengatakan zina itu adalah hutang. Maka tidak bisa dibayar hanya dengan taubat, akan tapi dia akan dibayar dengan apa? Ibunya akan dizinai atau saudarinya. Jadi kalau ada laki-laki pernah berzina, nanti istrinya dizinai atau anaknya dizinai, Banyak kejadian. Saya menemukan di lapangan banyak orang. Bagaimana cara supaya Allah mengampuni bertobat? Ya, bertobat itu bukan hanya jadi caranya supaya Allah ya menerima taubat kita. Taubat itu syaratnya bukan hanya berhenti melakukan dosa, tapi harus dibarengi dengan apa? Memerangi dosa yang pernah dilakukan. Dulu dia memabuk, akhirnya diperangi mabuknya. Dia bisa dulu pernah pacaran, pernah zina, akhirnya dia lawan tuh. Di malam ada namanya GMT, gerakan malam tanpa pacaran. Itu ada anak-anak muda itu. Jadi kalau misalnya jangan nggak bisa mendakwahi memerangi pacaran, biaya itu, bantu biaya teman-teman kita yang memerangi pacaran. Insya Allah. Ya, itu kebetulan salah satu motornya adalah santri saya. Sekarang beliau lagi kuliah di Al-Azhar, Kairo. Nah, gitu. Jadi kalau orang pernah zina akan dibayar dengan zina. Biasanya itu diawali dengan kebiasaan riba, peleter lah, suka pinjam atau apa itu ya. Jadi jawaban yang kedua, bagaimana cara bertobatnya? Bagaimana menasihati? Bagaimana cara menasihati orang? Cara menasihati orang yang terbaik adalah dengan memberikan contoh.
kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dulu. Ketika kita sudah perbaiki hubungan kita dengan Allah, tanpa kita berbicara banyak-banyak, nanti orang akan lebih mudah mendengarkan kata-kata kita. Kalau kita sendiri masih banyak maksiat, masih banyak bohong, masih banyak caci maki, masih banyak curiga, masih banyak menyimpan dendam, masih suka emosian, bagaimana caranya kita menasihati saudara kita? Maka cara menasihati saudara kita begitu, dengan cara kalimat yang baik. Perbaiki diri kita dulu, kita istighfar, taubat sama Allah, baru kita ajak dia. Eman loh. Sampaikan, gak usah bawa dalil, itu haram, itu gak usah bawa dalil. Sampaikan dengan bahasa cinta saja. Eman, sampaikan aja begitu. Itulah cara dakwah yang terbaik. Supaya dia dimaafkan oleh Allah. Ya tadi saya sampaikan, caranya adalah sampaikan hukumnya jelas, ini hukumnya haram, jelas, jadi nanti akan membawa efek buruk. Hukum efek zina itu bukan hanya di akhirat, tapi di dunia juga, merusak sistem sosial, ya. Jadi sampaikan efek buruknya, ancaman-ancamannya bagaimana. Jadi baca literatur nanti efek-efek zina, sampaikan saja begitu, supaya Allah mengampuni. Ya itu tugas kita, hanya mengingatkan, ya. Fadzakir innama anta mudzakir, bukan memberikan hidayah, kita hanya mengingatkan, gitu ya Bu ya. Ya karena sudah selesai waktunya, setelah ini ada tafsir, silakan melanjutkan. Masih ada waktu insyaallah sampai jam 10:30 sampai masuk ke acara. Kita di belakangnya. Ini untuk yang bertanya tadi berapa orang? 3. Yang bertanya? Ini tadi. Ini Bu ya, untuk yang terakhir nanti. Mohon silakan nanti boleh dipilih tadi. Ada 4 tadi sama Ibu yang ini. Iya, ini 3 yang bertanya, nanti pilih sendiri silakan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.